Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan itu pasti bernilai, pasti menjadi wasilah penghantar hajat kita terkabul. Tapi memang harus dengan lillahi ta'ala. Niatan kita mengerjakan ini betul-betul beban ini harus dihilangkan. Bebannya bukan dibawa terus. Kalau bebannya dibawa terus dia tidak bisa bergerak bebas. Maka harus dilepaskan. Lepas. Hajat itu yaitu termasuk kerja di kandang, ngerjain apapun itu sambil ucap hajat. Kenapa rezeki kita ini bisa terdegradasi, terpuruk? Ini sebetulnya kita kalau Pak Haji kan ilmunya selalu memuliakan anak yatim. Nah, bahasa memuliakan tidak mensantuni, bahasa Al-Qur'annya pun namanya memuliakan anak yatim. Coba dibuka surat Al-Fajr, wal fajri walaya. Ya, surat Al-Fajr di ayat yang ke-17. Itu adalah penyebab kenapa sih kok rezekinya diseretkan oleh Allah? Kalau rezekinya lagi di surut, rezekinya mampet, itu kata Allah kita biasanya bilang apa? Allah sedang mengujiku, Allah sedang menghinakanku, Robbi ahanan, gitu kan? Kata Allah apa? Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak demikian, bukannya kamu dihinakan, bukan kamu diuji, tetapi kalla balla, tidak demikian. Tetapi apa? Tukrimunal yatim, tukrimun itu memuliakan, karena kamu tidak memuliakan anak yatim, maka rezekimu seret. Kita kebanyakan bapak-bapak memuliakan ibu yatim. Biar ya, udah dibuka. Yang Coba ayat, buka dulu. Yang ayat yang ke-17 coba. Surat apa? Al-Fajr. Al-Fajr. Iya. Ayat 17. Coba baca, Mbak. Lihat, Mbak. Lihat. Bener gak? Mana mic-nya? Al-Fajr. Bapak inget ya, Pak, anak yatim ya, nggak boleh ibu yatim ya. Itu bonus. Kayak kameramen tuh bonus. Yang 17 dulu. Ini artinya? Ya. Ya artinya aja. Kalau dibaca Arabnya bapak-bapak linglung. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Iya. Jadi nggak ada nyantunin anak yatim, nggak ada. Tapi memuliakan anak yatim. Nah karena bapak dan ibu nih sekarang lagi tepos, duitnya lagi nggak ada. Coba bapak dan ibu setiap hari Sabtu sama Minggu wajib ke RDIY yang lagi bokeh. Apa tuh? Memuliakan anak yatim. Dengan cara apa? Hari Sabtunya di sini naik odong-odong, lomba-lomba. Hari Minggunya berenang bersama anak yatim. Begitu. Nah besok kita juga begitu. Di Hotel Mega kita sholat Jumat bersama anak yatim. Seumur hidup bapak pernah gak sholat Jumat yang isinya anak yatim doang? Gak ada. Di masjid mana? Gak ada. Nah ini kita besok bikin di masjidnya Hotel Mega Cipayung bersama 500 anak yatim. Cowok cewek semua sholat Jumat. Gitu. Nanti siangnya kita acara konsultasi gratis. Nanti sorenya kita ijab kabul sama Allah. Nanti 500 anak yatim ngaminin di Hotel Mega Cipayung. Nanti habis maghrib kita bikin api unggun. Api unggun kita di pinggiran api unggun sambil nanti kita ijab ke Allah ke atas tanpa atap, langsung langit. Anak yatim ngaminin. Nah itu kita pernah bikin waktu itu di atas di Ringdam. 100% hajatnya terkabul.
Nggak ada yang enggak, satu pun nggak ada. Nah besok kita mau bikin di Puncak, Mega Mendung, Hotel Mega Cipayung. Nah gitu. Nanti malamnya tahajud bersama 500 anak yatim di situ lagi. Nanti paginya sarapan pagi, fun game. Udah pulang. Gitu loh bos. Harus bisa. Dan pasti bisa. Gitu. Orang acaranya gratis, jadi bapak dan ibu paksain. Kalau bapak dan ibu lagi ada uangnya ya sedekah. Tapi kalau ibu nggak ada uangnya gimana? Maksa. Hari ini nggak makan dulu. Simpen duitnya buat sedekah. Jadi sedekah itu ada di Al-Quran pada waktu lapang maupun sempit. Ini kan kebanyakan bapak dan ibu menafsirkan yang namanya sedekah pada saat lapang. Jangan dong, kalau lagi sempit kita juga paksa sedekah. Coba terangin. Jadi ada yang itu di surat Ali Imran ayat 134. Ya, surat Ali Imran ayat 134. Artinya bahwa orang yang dicintai Allah itu ada 3. Salah satunya adalah orang yang bersedekah. Sedekahnya kapan? Saat dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Terangin, lapang tuh gimana, sempit gimana? Ya, kondisi lapang itu kalau kita sedang rezekinya lapang ya, banyak rezeki, bisnisnya lancar, usahanya lagi berjalan, pendapatannya mengalir terus. Tetapi kalau kondisinya lagi seret, nah itu kan kadang kita ngomongnya, Pak Haji, orang makan saja susah suruh sedekah gimana? Tapi masih makan. Masih makan kan? Masih makan. Sehari ternyata. 3 kali Sehari masih makan. Masih 3 kali. Nah, masih rokok juga. Ternyata seperti itu. Kita masih bisa beraktivitas. Nah, kalau kita masih bisa makan 3 kali, itu dipaksain. Bagaimana? Kalau ekstrim berarti diambil 1 makannya, berarti 2, ini ekstrim. Sedang ya dipotong belah semangka, istilahnya Pak Haji, belah 2, separuh. Kalau sehari kita bisa makan 50.000 lah katakan, misalkan mepet-mepetnya ya, berarti kita kan masih bisa maksa untuk sedekah 50% dari anggaran kita makan itu 25.000. Paksain masih bisa sedekah. Ini yang sering disampaikan Pak Haji, kita kalah sama saudara-saudara kita yang sipit. Dia makannya pakai apa kalau masih dalam keadaan sempit? Bubur. Kenapa harus bubur? Karena kasih kecap, kasih cabai, ketelen. Udah gitu makannya mau tahu piring seng. Pakai supit. Iya benar. Pakai supit supaya nikmat itu lama gitu kan? Enggak lama, makanya nggak bisa habis. Nggak bisa habis. Bubur pakai supit, coba. Yang matanya sipit. Gak usah disebutin ya. Nanti takutnya tersinggung. Kita nggak maksa gitu. Kalahnya di situ memang. Ya, kalau itu mereka maksa. Kalau maksanya kita bersedekah, kalau dia memang maksimal pendapatan itu enggak boleh 60%, kalau dia masih belum cukup, maksimal dari pendapatan itu 40%, bahkan sampai 30% yang dia makan. Kan ada di TikTok tuh, orang terkaya di Indonesia, saya nggak usah sebutin namanya. Nah, papahnya kerja, mamahnya karena anak-anak nggak pernah makan,
Dia beli ayam, diopor, tetangga sebelah bau opor, dikasihlah sepotong. Nah anak-anak jangan makan dulu ya sebelum papanya pulang. Pas papanya pulang, itu kamu masak apa? Opor. Kok kamu masak opor, orang kita hidup masih begini mas. Opor tuh orang mata sipit. Sekarang anaknya orang terkaya di Indonesia. Kita kan enggak. Duit enggak punya, dibela-belain ngutang di tukang pecel lele, pecel ayam. Enggak lah. Merih, enggak ada utang-utangan. Makanya zaman dulu kan begitu. Ibu lihat di ASMK. ASMK Pasar Pagi Lama. Semuanya tuh ibu lihat orang dagang semua. Lihat saldonya. Orangnya kumal, pakai daster, dagang. Yang udah pada tua tuh inci-inci apa jadi kasirnya. Kan kita kalau beli panci di situ. Makannya masih apa? Piring seng. Kita mah ya Allah udah gaya aja. Apa-apa grab food. Bentar-bentar siput. Akhirnya udah tinggal duitnya habis. Put. Ya jadi dalam keadaan lapang maupun sempit. Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Itu ilmu RDIY yang selalu sampaikan Mbak Haji, sedekah subuh jangan bolong. Kenapa? Karena kalau orang yang sedekah subuh, satu malaikat datang mendoakan, Allah ganti sedekah orang ini dengan rezeki, dengan harta yang berlipat ganda dan barokah. Satu lagi malaikat tidak satu mendoakan masing-masing orang yang sedekah dan tidak, tapi dua malaikat. Yang satu mendoakan seperti itu untuk barokah rezekinya selalu meningkat, yang satunya mendoakan Allah orang yang pelit tidak mau bersedekah ini lenyapkan rezekinya, hartanya untuk tidak barokah. Manjur enggak doanya malaikat? Manjur doa malaikat itu. Akhirnya kita dibinasakan harta kita. Iya. Gimana cara ngebalikinnya lagi? Ya dengan sedekah subuh. Tapi kan kita selalu berdebat. Kan saya lagi terpuruk ya. Gimana mau? Hah? Paksain. Coba makannya pakai bubur aja. Biar lah habis. Kasih apa yang asin-asin, tongsai apa, tongcai apa-apa. Biar asin. Yang penting habis buburnya. Gak usah pakai ayam mahal. Tapi sebelah banyak ayam Pak Haji, ya udah ambil. Ayam tetangga gitu. Atau beli kerupuk. Irit tuh ada duit. Walaupun hari itu kita sedekah cuman berapa. Tapi kita kan udah mulai sedekah subuh. Sedekah lagi. Sedekah subuh lagi sedekah. Bohong. Paling lama paling sehari deh langsung terkabul. Tapi yang penting kita niatin dulu. Tapi kan bapak-bapak dan ibu-ibu enggak. Makanya kan tadi saya semangat. Ibu besok datang ke tukang cilor. Nah, nanti ibu beli, ibu pelajarin tuh. Apa aja yang ada di situ. Oh gerobak gini. Bikin. Besok kan masih ada hari apa. Sama gerobaknya Pak Haji. Iya kalau nggak ada gerobaknya mau bikinnya pakai apa? Masak cilornya. Bisa ada gerobaknya. Nanti bikinnya gimana? Kan kita banyak kayu. Tukang ada Bu. Tukang kalau saya suruh lembur lo bikin lo kayak tukang cilor. Bawa aja tukangnya suruh ngintip. Dia dipikul apa didorong? Kemarin didorong Pak Haji. Ya udah dorong. Kalau sampai hari hanya gerobaknya belum jadi, lo dorong tuh laki lo. Iya, bikin gerobaknya, bannya bikin bagus gitu, lembur bikin. Udah bikin cilor, dagang. Besok ke Hotel Mega Mendung, bawa tuh gerobaknya. Siap, gitu. Pokoknya kayak layaknya orang dagang dah. Cilor nanti antri lo bikin aja sampai tangannya pegel sambil berdoa. Cair 10 miliar, cair 10 miliar, cair 10 miliar gitu. Bohong Bu kalau kita udah berusaha nggak terkabul. Contoh kita punya anak. Anak kita rajin. Alhamdulillah
Kan kita tanya, kenapa dek kamu gak sekolah? Iya mah, HP-nya gak bisa ngikutin itu mata pelajaran karena gak ada wifi-nya. Adanya cuma SMS doang. Bohong, bapaknya emaknya nggak minjem rentenir walaupun riba demi anaknya. Betul gak Bu? Walaupun riba. Minjem padahal dilarang. Pak Bu itu riba. Alah lo setan lo riba. Gue mau riba. Buktinya pemerintah riba. Istilahnya minjem. Bu sekarang riba ini udah mendarah daging di muka bumi ini. Ya betul. Hampir semuanya motor cicilan. Mobil cicilan. Rumah cicilan. Apalagi yang cicilan. Pasangan hidup cicilan. Kok gitu? Ya tuh waktu kita nikah kan ngutang. Waktu nikah buat rame-rame ngutang. Sayang aja kondangan gak tahu. Coba kalau yang kondangan ditulis di depan pada saat kita kawinan. Biaya pernikahan dimodali sama BRI atau di Bank Mandiri atau di sama Bank BPJS atau Bank BPR. Bohong padahal. Nggak pada keluar lagi gak jadi kondangan ya kan. Orang nasinya riba. Tapi kan semuanya udah mendarah daging rakyat Indonesia. Ya kan. Coba ibu lihat. HP cicilan nggak? Cicilan. Laptop cicilan. Cicilan semua. Kenapa? Karena udah. Iya kalau kita ngebahas gitu kita bermusuhan sama riba. Makanya kan. Kita ngebahasnya pelan-pelan biar nggak ada yang tersinggung gitu loh. Jadi Bapak dan Ibu paksain sedekah subuh jangan bolong. Paksain. Minimal apa sih? Bangun tidur Bapak harus senyum. Bisa gak? Ibu bisa gak senyum? Kalau memang gak bisa, Ibu pas bangun susah senyum. Kalau memang ada suaminya, buka resleting alat kelamin suami. Mantul gak dia? Hahaha, papa kayak Monas. Kok somplak pak? Iya kejepit resleting. Udah langsung dibetadinin.